Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini semua? Alhamdulillah baik. Untuk mengawali kegiatan belajar kita pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk berdoa dimulai. Selesai. Pagi ini apakah sudah ada yang sarapan? Sudah. Berarti kalau sudah sarapan berarti udah ada energinya ya untuk bisa melanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Dimana kalau kita udah sarapan berarti udah ada makanan yang bekerja, udah ada energinya sehingga metabolismenya udah bekerja. Jadi sesuai dengan materi kita pada hari ini yaitu metabolisme dan enzim. Dimana metabolisme itu apa yang kira-kira keterkaitannya dengan enzim? Kenapa metabolisme ini sering dikaitkan dengan enzim? Jadi kita akan mencari tahu apa kira-kira keterkaitan antara metabolisme dan enzim. Baik, kita lanjut ke pembelajaran yang pertama, itu ada apa itu metabolisme. Jadi metabolisme itu adalah suatu reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup untuk mempertahankan kehidupannya. Jadi kalau nggak ada metabolisme ini, kita nggak bisa untuk hidup, makhluk hidup nggak bisa untuk bisa hidup gitu loh, nggak bisa mempertahankan kehidupannya. Jadi kalau nggak ada metabolisme berarti kita nggak bisa menghasilkan energi gitu loh. Jadi metabolisme membantu tubuh memperoleh dan menggunakan energi serta membangun dan memelihara struktur tubuh. Jadi kalau kita nggak makan gitu ya, gimana struktur tubuh kita? Pasti kita nanti tinggal tulang aja lagi, nggak ada dagingnya, nggak ada lagi bentuk tubuh kita gitu ya. Jadi perlu adanya metabolisme gitu. Nah lanjut ya, itu ada jenis-jenis dari metabolisme. Yang pertama itu ada katabolisme, di mana proses pencernaan molekul kompleks ya. Itu ada seperti karbohidrat. Karbohidrat dari apa biasanya? Dari nasi, ubi juga ya. Terus ada protein dari apa biasanya? Daging, ikan, telur. Terus juga ada lemak dari apa biasanya? Lemak itu biasanya dari sejenis daging juga ya, tapi itu yang berlemak-lemak itu loh, seperti bakso itu juga mengandung lemak juga, yang enggak pure daging gitu ya. Terus menjadi molekul yang lebih sederhana sehingga dia melepas energi yang digunakan untuk berbagai aktivitas seluler. Contohnya itu pemecahan glukosa menjadi energi dalam respirasi seluler. Kemudian juga ada anabolisme. Anabolisme ini kenapa dia anabolisme? Karena arti ana itu adalah sederhana, sehingga proses penyusunan molekul sederhana menjadi molekul kompleks yang awalnya sederhana terus menjadi lebih kompleks gitu loh, membutuhkan energi untuk berlangsungnya. Contohnya itu sintesis protein dari asam amino atau pembentukan glukosa dari karbon dioksida dan air melalui fotosintesis ya. Itu kita bisa lihat gambar ya, di sini ada katabolisme di mana itu ada lagi molekul, itu molekul yang berukuran besar kemudian dilepaskan menghasilkan energi, dan juga ada small unit atau unit terkecil gitu. Kemudian juga ada anabolisme, itu kebalikannya, dia energi dan juga molekul kecil kemudian diubah menjadi lagi molekul atau molekul yang besar. Jadi dia kebalikannya gitu ya. Jadi udah tahu kan apa itu katabolisme, pemecahan, sementara kalau anabolisme dia mengubah lebih sederhana gitu. Kenapa dia lebih sederhana gitu ya. Lanjut kita setelah metabolisme kita kan tadi membahas tentang enzim ya. Apa itu enzim? Enzim itu adalah protein yang berfungsi sebagai biokatalisator. Mengapa dia biokatalisator? Karena dia mempercepat laju reaksi dalam tubuh makhluk hidup tanpa ikut bereaksi secara permanen. Nah, enzim bekerja dengan cara menurunkan energi aktivasi yang dibutuhkan untuk suatu reaksi sehingga reaksi dapat berlangsung lebih cepat dan efisien. Di dalam tubuh kita ini terdapat banyak sekali enzim, salah satunya mulai dari mulut ya, dari air liur kita itu udah ada enzim. Dimana kalau nggak adanya enzim, tadi makan apa lagi? Nasi pasti kan. Nah, nasi itu kalau di mulut udah menjadi amilase, glukosa udah diubah menjadi amilase, sehingga nanti kita akan belajar lebih lanjut nanti apa aja sih enzim yang ada di dalam tubuh kita. Karena kalau
metabolisme dapat bekerja karena adanya si enzim. Jadi keterkaitan mereka berdua adalah karena adanya enzim maka metabolisme dapat bekerja. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke kerja enzim, yaitu ada dua teori. Yang pertama Locke and Kay dan teori induced fit yaitu induksi. Nah, untuk teori kunci dan gembok atau Locke and Kay, tahu kan kunci dan gembok. Jadi kalau di rumahnya ada pintu, terus kuncinya nggak cocok, bisa nggak kira-kira kebuka? Enggak bisa masuk kan kuncinya kan. Jadi pada teori kunci dan gembok ini, di mana enzim dan si substrat ini wajib harus sama gitu. Kalau nggak sama dia nggak bisa, dia harus cocok gitu. Nggak bisa dia kalau kuncinya A terus gemboknya B, dia nggak bisa, harus kunci A dengan gembok si A baru dia bisa kebuka. Sementara pada teori kecocokan induksi itu lebih ke fleksibel, seperti plastisin. Pernah main plastisin di rumah? Ya. Nah, plastisin itu bisa dimasukkan ke wadah apa aja, bener nggak? Pernah nggak dimasukin ke segitiga, dia jadi segitiga. Dimasukin ke wadah kotak, dia jadi kotak. Dimasukin ke wadah apa aja, jadi wadah itu dia. Nah, seperti itulah teori yang induksi ini, dia lebih fleksibilitinya gitu ya. Jadi udah jelas kan teori Locke and Kay dan teori induksi fit ini bedanya? Sudah. Coba Yumi, kalau teori yang kunci gembok tadi gimana? Berarti dia harus sama-sama ini tuh, nggak boleh sama-sama lain. Misal kalau misalnya gemboknya A, berarti kuncinya harus A itu. Atau dalam arti kata lain, berarti kalau misalnya reaksi ini, berarti enzimnya harus yang ini gitu. Nah, pintar. Terus kalau sama Lia gimana kalau yang teori flexibility? Berarti berdasarkan teori kecocokan induksi ini, itu dia akan lebih fleksibel dibanding teori gembok karena dia bisa mengikuti bentuk dari sisi aktif enzimnya itu sendiri. Benar. Pintar ya, udah paham semua ya. Berarti kita lanjut ke struktur enzim. Jadi pada struktur enzim ini kita bisa lihat gambar, yaitu ada beberapa bagian. Ini yang pertama ada apoenzim, ini yang meliputi kayak selubung ini. Apa sih itu apoenzim ini? Apoenzim itu bagian dari protein dari si enzim. Dia itu tidak aktif jika berdiri sendiri tanpa komponen tambahan. Jadi kalau dia sendiri aja si apoenzim ini dia nggak bisa bekerja. Dia harus bekerja karena ada komponen tambahan seperti kofaktor, katalisator dan koenzim juga. Nah, kita lanjut ke kofaktor yang bulat di atas itu. Apa sih kofaktor ini? Nah, kofaktor ini zat non protein. Yang tadi protein ya, kalau yang apoenzim. Kalau ini non protein, dia itu dapat berupa ion logam dan juga molekul kecil lainnya. Itu ya, yang bulat itu. Nah, selanjutnya itu ada koenzim yang ini, yang gede, lebih gede di tengahnya yang warna ungu, bisa kelihatan? Nah, itu tuh adalah jenis kofaktor yang berupa molekul organik. Dia itu berperan membantu pemindahan gugus kimia tertentu selama reaksi. Nah, juga ada situs katalitik ya. Itu situs katalitik itu yang di belakangnya. Ini yang di belakangnya banget. Itu di ujung bawah, itu berfungsi bagian tempat terjadinya reaksi kimia. Dia terdekat sama si koenzim, tapi dia lebih di belakangnya karena itu kan sama-sama terjadinya gugus kimia juga di situ kan. Jadi mereka agak berdekatan, di mana si situs katalitik ini dia itu situs yang aktif tanpa substrat menempel. Kemudian ada holoenzim. Holoenzim itu bagian yang besarnya itu. Nah, bisa kelihatan merupakan bentuk enzim yang aktif, yaitu kombinasi dari apoenzim, juga kofaktor dan koenzim. Jadi udah jelas ya strukturnya, ada 5 bagian besar ya. Itu dapat kita lihat. Lanjut, kita next materi. Nah, pada slide berikutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama itu ada suhu dan juga pH. Berapa sih suhu yang kira-kira optimal untuk kerja enzim, dan juga berapa sih kira-kira pH yang netral gitu ya. Nah, suhu yang biasanya itu kalau untuk kerja enzim
itu yaitu 37 derajat Celcius. Biasanya itu suhu yang terlalu rendah itu juga dapat memperlambat kerja enzim atau juga dapat merusak enzim, dan juga kalau suhu yang terlalu tinggi juga dapat merusak kerjanya enzim. Jadi suhunya harus optimal aja gitu. Kalau seandainya lebih tinggi juga merusak, lebih rendah juga dapat merusak juga. Kemudian pH-nya itu tergantung di mana dulu. Kalau pH-nya kita nggak bisa menentukan pH optimalnya gimana, tapi kalau biasanya di mulut, itu biasanya netralnya 7. Kalau di lambung itu biasanya 2. Kan kalau lambung lebih asam kan, kalau di mulut nggak terlalu asam. Kalau udah 2 tuh udah naik mungkin ya yang dari lambung ke mulut gitu. Kemudian ada konsentrasi substrat, yaitu dimana makin laju reaksi maka makin banyak substratnya. Jadi semakin banyak reaksinya, makin biokatalisatornya semakin tinggi, maka reaksinya itu juga akan membuat banyak substrat yang terdapat di sana. Kemudian juga ada kofaktor. Kofaktor ini dapat berupa yaitu seperti koenzim juga, yaitu dia substrat dan juga si enzimnya. Jadi seberapa banyak kofaktornya ini, yang tadi seperti ada di gambar kan, itu ada kofaktor kan. Nah, seberapa banyak kofaktornya ini dapat mempengaruhi kerja si enzim, dan juga koenzimnya juga dapat mempengaruhi kerja dari si enzimnya gitu. Jadi seberapa banyak kira-kira komponen yang ada di dalamnya tersebut. Kemudian juga ada konsentrasi enzim, di mana konsentrasi enzim ini makin cepat reaksi berlangsung, maka semakin banyak si koenzim, semakin cepat juga si reaksi ini bereaksi gitu ya, berlangsung. Kemudian juga ada inhibitor dan aktivator. Inhibitor ini berseling dengan substrat yang sisi aktif, berapa kira-kira sisi aktif dan juga berapa yang menempel di bagian enzimnya gitu loh. Kira-kira berapa banyak gitu ya. Kita lanjut aja langsung ya guys ke materi berikutnya, yaitu metabolisme respirasi seluler. Nah, ini metabolisme respirasi seluler, yaitu coba dibaca, siapa yang bisa baca? Ayo coba dibaca apa itu? Oke, metabolisme respirasi seluler adalah proses biokimia di mana sel memecah molekul makanan, terutama glukosa, untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP, adenosin trifosfat. Proses ini terjadi di dalam sel dan melibatkan serangkaian reaksi enzimatis. Baik, terima kasih ya Mulia. Nah, metabolisme respirasi seluler ini seperti yang sudah dikatakan oleh Mulia tadi, bahwa dia biokimia. Biokimia ini berarti dia proses senyawa biokimia yang dapat memecah. Jadi apa yang tadi sudah ditanyakan, apakah sudah sarapan? Tadi sudah. Jadi disitulah terjadinya pemecahan molekul-molekul yang sudah dimakan tadi, seperti karbohidrat, dia sudah berubah menjadi glukosa. Terus glukosanya tadi udah berubah lagi dia karena ada beberapa enzim yang bekerja sehingga menghasilkan ATP. ATP ini energi adesin trifosfat ya, dimana ini proses ini tentunya akan terus berlanjut sehingga menghasilkan energi gitu. Kita akan melihat tahapan respirasi seluler ini. Yang pertama itu ada glikolisis. Glikolisis ini terjadi di sitoplasma, di mana itu menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH, yaitu glukosa 6C dipecah menjadi 2 molekul asam pirufat atau 3C. Baru dia menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Kemudian juga lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu ada dekarbosilasi oksidasi, di mana asam pirufat diubah menjadi asetil-CoA yang menghasilkan NADH dan CO2. Kemudian juga lanjut ke siklus Krebs, yaitu siklus asam sitrat, di mana terjadi di matriks mitokondria, yaitu asetil-CoA diolah menghasilkan 2 ATP, NADH, FAH2 dan CO2. Dan yang terakhir itu ada transfer elektron dan fosforilasi oksidasi. Itu terjadi di membran dalam mitokondria. Berarti mitokondria lumayan banyak berperan dalam tahap respirasi sel ini. Kemudian menghasilkan elektron dari NADH dan FADH2, ditransfer melalui rantai transport menghasilkan
hingga 34 ATP dan air H2O. Oksigen bertindak sebagai akseptor elektron akhir. Jadi kita dapat memahami bahwa ternyata metabolisme ini perlu ada kerja enzim dan juga ada tahapan-tahapannya untuk bisa menghasilkan energi gitu. Lumayan bisa dikatakan kita makan dulu, beraktivitas, metabolisme banyak. Jadi kalau kita nggak makan itu kita nggak dapat energi gitu ya. Nah, ini ada beberapa jenis respirasi. Ada respirasi aerob dan anaerob. Nah, kalau yang respirasi aerob dia itu membutuhkan oksigen. Sementara kalau respirasi anaerob itu tidak membutuhkan oksigen. Kita dapat bandingkan ya bahwa di sini juga terjadinya pada anaerob ini pada sitoplasma dan mitokondria. Kemudian pada anaerob itu terjadi pada sitoplasma saja gitu ya. Kemudian memecah glukosa secara sempurna menjadi CO2 dan HO2. Kemudian tidak yang respirasi anaerob dia tidak sempurna memecah glukosa menjadi CO2 dan H2O. Kemudian pada respirasi aerob menghasilkan 38 ATP, sementara anaerob cuma 2 ATP. Kemudian hidrogen pada aerob itu hidrogen yang dibebaskan menggabungkan dengan O2 dan molekul H2O. Pada respirasi anaerob, hidrogen yang dibebaskan bergabung dengan produk antara asam pirufat atau asetildehida membentuk asam laktat dan etanol. Kemudian respirasi aerob itu keberlanjutan tanpa batas. Kemudian kalau respirasi anaerob keberlanjutan jangka pendek. Pada respirasi aerob itu reaksinya dapat kita lihat itu kelihatan C6H12 O6 kemudian ditambah 6 O2 menjadi 6 H2O ditambah 6 CO2 ditambah 38 ATP. Sementara pada reaksi anaerob itu menghasilkan dari C6H12O6 itu menjadi 2 CH3OH COOH ditambah 2 ATP. Kemudian juga menghasilkan 2 C2H5OH ditambah 2 CO2 plus 2 ATP. Nah, untuk lebih memahami dan biar lebih teringat sama kita ya, untuk murid-murid ibu, jadi kita akan mencoba menyanyikan lagi ini. Ibu coba dulu, nanti setelah itu kita bersama-sama ya. Enzim-enzim pencernaan ya ini. Dalam ludah kita ada enzim patrialin, fungsinya mengubah zat tepung jadi zat gula. Lambung kita mengeluarkan asam klorida untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman. Hey, di lambung ada enzim pepsin juga renin. Pepsin mengubah protein menjadi pepton. Renin mengubah susu menjadi kasein. Itulah fungsi enzim yang ada di lambung. Usus halus dibantu enzim dari pankreas. Lipase mengubah lemak jadi asam lemak. Tripsin mengubah pepton jadi asam amino. Amilase ubah zat tepung jadi zat gula. Hey, ada 5 enzim di dalam usus kosong. Namanya enzim maltase juga sukrase. Enzim laktase, lepsin juga lipase. Itulah fungsi enzim yang ada di lambung. Gimana, udah hafal gak? Sudah ibu. Kita coba bersama ya. Kita coba bersama. 1, 2, 3. Dalam ludah kita ada enzim patrialin. Fungsinya mengubah zat tepung jadi zat gula. Lambung kita mengeluarkan asam klorida untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman. Hey, di lambung ada enzim juga renin. Pepsin mengubah protein menjadi pepton. Renin mengubah susu menjadi kasein. Itulah fungsi enzim yang ada di lambung. Usus halus dibantu enzim dari pankreas. Lipase
udah lumayan hafal ya, udah lumayan tahu apa-apa aja sih ternyata yang ada di pankreas, ada apa aja. Ternyata usus kosong itu juga ada loh enzimnya yang bekerja gitu ya. Itu kita bisa lihat ternyata lipase dia mengubah lemak jadi asam lemak, tripsin dia mengubah pepton jadi asam amino, amilase juga mengubah zat tepung jadi zat gula gitu. Zat tepung tadi dari karbohidrat, dari ubi gitu ya, diubah jadi zat gula. Nah zat gula ini diubah lagi sesuai dengan tadi glikolisis, juga siklus Krebs, ada 4 itu ya, dia ubah lagi gitu. Terus juga ternyata di usus kosong yang kira-kira kita pikir mungkin nggak ada nih si enzim di sana, ternyata ada loh gitu, nggak cuma di lambung aja, di pankreas juga ada gitu. Ternyata di air ludah kita aja ternyata juga udah ada si enzim gitu ya. Berarti mulai dari kita makan dari air ludah masuk ke tenggorokan, ke lambung gitu ya, ternyata udah ada enzim di sana gitu. Sangat banyak sekali gitu. Kayak kita minum susu yang ada proteinnya, ternyata ada peptonnya gitu kan. Kita bisa mengetahui ternyata kita makan itu ada metabolisme yang berlangsung di tubuh kita gitu, sehingga dapat mengubah makanan itu melalui si enzim-enzim yang bekerja. Mereka kecil tapi sangat bermanfaat gitu. Kalau mereka nggak ada mungkin nggak bisa bekerja, nggak ada nih metabolisme dalam tubuh kita gitu. Jadi untuk lebih memahami materi terkait enzim dan metabolisme ini, kita akan masuk ke contoh soal, dan ibu pengen kalian aktif untuk bisa menjawab ya. Nah untuk soal pertama itu ada enzim mempercepat reaksi kimia dalam tubuh karena kemampuannya untuk A. mengubah energi bebas reaksi, B. menurunkan energi aktivasi reaksi, C. mengubah produk menjadi substrat, D. meningkatkan suhu lingkungan reaksi, E. menyediakan energi tambahan dalam. Siapa yang bisa jawab? Oke, melihat dulu ya, menggunakan tangan. Jawabannya? B. Menurunkan energi aktivasi reaksi. Kalau menurut Yumi? Sama. B juga. Oke, kita lihat apakah jawabannya B. Nah, bener ya, jawabannya B. Kenapa B? Karena enzim bekerja sebagai biokatalisator yang menurunkan energi aktivasi sehingga reaksinya dapat berlangsung lebih cepat. Oke, soal berikutnya siapa yang bisa baca? Oke. Soal nomor 2, berikut ini adalah sifat-sifat enzim kecuali A. bekerja secara spesifik terhadap substrat tertentu, B. dapat digunakan berulang kali, C. tersusun atas protein, D. mempercepat laju reaksi kimia, E. mengubah susunan genetik substrat. Jawabannya? Jawabannya mungkin E. E. Oke, kita lihat ya. Apakah benar jawabannya E? Benar. Jadi enzim tidak mengubah susunan genetik substrat, melainkan hanya mempercepat reaksi kimia tanpa ikut bereaksi secara permanen. Jadi si enzim ini dia bersifat katalisator tadi. Dia hanya membantu mempercepat laju reaksi tanpa ikut bereaksi. Dia tetap menjadi dirinya sendiri, dia cuma membantu aja gitu ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, siapa mau? Oke, silakan melihat. Pertanyaan nomor 3, kompleks enzim substrat terbentuk ketika A. enzim dihancurkan oleh substrat, B. substrat diubah menjadi enzim baru, C. substrat melekat pada sisi aktif enzim, D. enzim menghentikan aktivasi substrat, E. substrat dan enzim bereaksi secara irreversibel. Nah, jawabannya coba dibantu temennya. Coba dibantu temennya Yumi, apa jawabannya? Yang sama. C. Oke, kita lihat ya, apakah benar jawabannya C? Nah, benar. Jawabannya C. Kenapa C? Karena sisi aktif enzim adalah tempat substrat melekat dan membentuk kompleks dari si enzim tersebut. Karena nggak ada sisi aktif enzim, maka nggak ada substrat yang dapat melekat gitu ya, nggak ada yang membentuk dari kompleks si enzim ini. Kita next question ya guys. Nah,
Nah, faktor berikut yang tidak mempengaruhi kerja enzim, dia nggak ikut mempengaruhi kerja enzim nih, ada suhu, pH, konsentrasi substrat, kemudian juga ukuran sel, inhibitor. Nah, jawabannya apa nih? Siapa bisa? Oke, ini jawabannya ukuran sel. Sama. Oke, jawabannya benar lagi ya, karena ukuran sel itu secara langsung mempengaruhi, tidak secara langsung mempengaruhi kerja enzim, sedangkan suhu, pH, dan konsentrasi substrat dan inhibitor sangat mempengaruhi. Karena ukuran nggak mempengaruhi kerja si enzim gitu, mau segede apapun ukuran selnya gitu ya. Ini soal terakhir, siapa yang mau? Nih last question. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Coba. Ayo. Pertanyaan nomor 5. Pernyataan yang benar tentang enzim kompetitif inhibitor adalah: A. Mengikat enzim pada sisi aktif, B. Mengubah bentuk sisi aktif enzim, C. Tidak dapat dikalahkan oleh peningkatan substrat, D. Merusak enzim secara permanen, E. Menurunkan suhu kerja enzim. Nah, jawabannya nih apa? Coba dipikirin dulu jawabannya. Ini juga dipikirin jawabannya nih. Berbedakah jawabannya nanti sama temannya? Mungkin C. Kenal kompetitif. C, kalau Yumi apa jawabannya? Oke, beda ya kali ini ya. Tadi sama ya, sekarang beda ya. Oke, kira-kira jawabannya apa ya? Kenapa A? Karena si inhibitor berkompetitif bersaing dengan si substrat untuk menempati sisi aktif si enzim. Namun pengaruhnya bisa dikurangi dengan meningkatkan konsentrasi substrat. Jadi nggak apa-apa ya kalau salah pun, karena kan kita belajar dari kesalahan. Jadi kalau kita salah nanti kita bisa berpikir, oh ternyata kemarin saya salahnya di sini. Gitu. Jadi itu menambah wawasan kita juga, gitu ya, untuk benar-benar ibu sekalian. Nah, mungkin materinya udah selesai sampai di sini. Kira-kira ada pertanyaan? Boleh. Jadi kan Bu, tadi Ya. kan menjelasin kalau misalnya ada 5 komponen di enzim kan. Nah, bagian komponen mana sih yang merupakan sisi aktif dari enzim tersebut? Sisi aktif dari si enzim. Iya. Kita balik ke slide itu dulu ya. Nah, pertanyaan ini itu bagus ya, karena di mana ya kira-kira kita juga berpikir kan di mana ya sisi aktif si enzim ini, karena ya komponennya cuma 5 gitu ya. Jadi sisi aktif si enzim ini pada gambar ini gitu ya, yang berfungsi itu di katalis slide. Nih katalis slide ini di sini ya. Karena kenapa di sini? Kenapa di sini? Karena kan koenzim dan si katalis ini lumayan dekat dia kan, karena dia melakukan menjadi tempat substrat menempel gitu. Di situ terjadinya reaksi kimia gitu, sehingga membentuk spesifik yang sesuai dengan substrat tertentu. Seperti yang dari kunci dan gembok tadi, di mana itu di sanalah terdapatnya si kunci dan gembok itu, di mana substrat dan si enzim itu cocok gitu. Kalau dia cocok, maka dia akan menempel di katalis slide di bagian belakang itu, di ujung itu. Nah, itulah yang paling sangat-sangat berfungsi gitu, yang lebih aktif gitu. Kalau nggak ada si itu, nggak ada tuh reaksi kimianya bekerja di situ gitu, karena disitulah reaksi kimianya bekerja. Kira-kira ini dapat memahami? Paham Bu, terima kasih Bu. Iya. Terus ada lagi pertanyaan kira-kira? Cukup? Oke, kalau cukup mungkin terima kasih untuk murid-murid ibu yang udah memperhatikan dari awal sampai akhir. Mungkin kalau seandainya ada salah dan janggal atau kesalahan yang ibu ucapkan, ibu mohon maaf. Mungkin sekian materi kita hari ini, mohon dipelajari lagi di rumah, karena kemungkinan kita bakalan ada kuis lagi atau UH ke depannya ya, ulangan harian. Mungkin sekian materi dari ibu Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi